Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama kita muliakan dan kita hormati para alim ulama, para kiai, para kesepuhan yang selalu kita harapkan doa serta keberkahannya. InsyaAllah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat wal afiah, diberkahkan kehidupannya fid dini wa dunya wal akhirah, dan insyaallah mudah-mudahan kehadiran beliau-beliau di tempat ini penyebab turunnya rahmah, taufik dan hidayah dari Allah. Amin ya rabbal. Salam ta'zim kami pula sampaikan kepada jajaran pemerintah daerah, baik Bapak RT, Bapak RW, Bapak KU serta Bapak Camat atau yang mewakilinya. InsyaAllah mudah-mudahan dari kawan-kawan pula dari baik Polri dan TNI-nya, Garda Aswaja, Pemuda Pancasila, ya insyaallah yang hadir di tengah-tengah kita semua, Allah panjangkan umur, sehat wal afiah, diberkahkan kehidupannya fid dini wa dunya wal akhirah, dan insyaallah mudah-mudahan diberikan keistiqamahan oleh Allah. Amin ya rabbal. Dan wabil khusus kepada Dewan Kemakmuran Masjid Miftahul Falah, yang insyaallah mudah-mudahan dipanjangkan umur, sehat wal afiah, sebagaimana beliau, para anggota, para ketua seluruhnya yang menjaga kesucian rumah Allah, Allah pula memberikan kesucian kepada dirinya, dihapuskan dari segala bentuk fitnah dunia wal akhirah. Amin ya rabbal. Salam ta'zim kami pula sampaikan kepada kawan-kawan dari Karang Taruna Desa Cinambai yang insyaallah mudah-mudahan lelahnya dihitung ibadah oleh Allah. Ini ngundangnya dari 2019 ini. Ngundangnya 2019, acaranya 2022. Termasuk undangan paling lama buat saya. Tapi insyaallah mudah-mudahan berkah acara ini corona diangkat dari negeri kita. Amin. Wabah segera disingkirkan oleh Allah. Amin. Para tentara-tentara Allah ditarik kembali oleh Allah. Amin ya rabbal. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, hamdan li rabbin hasana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmati jahli wad dayajiri ila nuril islamin wa ilmin wa hikmatin wa imanin wa yumnin wa khairil awamiri. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'matil islam wal iman wa kafa bihamin ni'mah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mukhtari man da'ana ilaih bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Shalla alaika Allahu bari'uka alladhi bika ya musyaffa'u khassana wa habana ma'alikal adhari ma'dini sirrikal asma' fahum sufunun najati himana. Labbaik ya Rasulullah, labbaik ya Nurullah, labbaik ya Habibullah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina wa nuril qulubina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwaji wa dhurriyyati wa ahli baiti ila yaumiddin. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fadzal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala 'idhan subhanalladzi asra bi 'abdihi ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي إن الله وملائكته يصلون على النبي
Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu. Rabbi zidna ilma warzuqna walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, yang maha luhur, yang maha bijaksana, yang alhamdulillah di malam yang penuh keberkahan ini Allah masih izinkan kita mencicipi dari sekian banyak miliar nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wabil khusus nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiah, nikmat umur yang panjang. Insyaallah kenikmatan ini Allah tetapkan kepada diri kita sampai ajal menjemput kita. Dan mudah-mudahan kenikmatan yang diharapkan bagi setiap hamba tatkala datangnya ajal kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Salawat beserta salam terlimpah curah keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Walaupun kita sudah masuk di bulan Sya'ban, sudah di pertengahan, insyaallah besok malam kita melaksanakan ritual yang dimana Allah membukakan 300 pintu keberkahan di dalam nisfu Sya'ban. Di sini ngelaksanainnya besok atau lusa? Besok malam Jumat. Besok malam Jumat. Yang pertama baca Yasin 3 kali, betul ya? Sebelumnya salat sunnah. Salat sunnah apa? Hah? Gak ada salat sunnah nisfu Sya'ban, gak ada. Salat sunnah ada, salat sunnah mutlak, ada salat hajat, ada salat sunnah awabin. Ini diperbolehkan. Sebagian ulama mengatakan ba'da setelah maghrib. Setelah maghrib itu salat dulu sunnah awabin. Salat sunnah awabin 6 rakaat, 2 salam, 2 salam, 2 salam. Selesai itu salat lagi, salat sunnah mutlak. Selesai salat mutlak, salat sunnah lagi, salat hajat. Kenapa? Diisi waktu tersebut untuk ibadah kepada Allah. Yang pertama baca Yasin dengan niat dipanjangkan umur dalam taat kepada Allah. Itu mintanya gitu, jangan minta ya Allah panjangkan umur aing. Emang mau panjang umur? Mau? Mau panjang umur? Yang lain mati lo doang sendirian mau? Gak bakal mau. Mintanya umur berkah, umur juga dalam taat ibadah kepada Allah, kayak gitu. Yang kedua minta rezeki yang melimpah untuk menambah nilai ibadah di sisi Allah. Kita cuma minta rezeki, lobakan rezeki aing, begitu kan? Allah mah pasti kabulin, rezeki kita mah pasti dikabulin. Sekarang kan bingung kalau kita keluar dari rumah, sampai di rumah kita selesai acara ini, Allahumma doa kita dikabulin, rezekinya loba. Amin. Alah, amin aja kudu disuruh. Begitu sampai masuk ke dalam rumah, buka kamar, ngelihat duit semua sekamar, kaget nggak? Paeh. Manfaat duitnya? Nggak manfaat. Minta rezeki yang berkah. Nggak perlu jadi orang kaya. No, Indra Ken kena no orang kaya. Doni Salaman no. Salmanan apa Salaman? Ada yang ngomong, Doni mah nggak pantas untuk ditangkap. Dia berbagi kepada orang-orang susah. Tolol. Nih dengar baik-baik nih, dengar. Yang dibagiin itu duit haram, bukan duit halal. Duit halal mah masuk kantong dia. Yang haram dibagi-bagi. Tuh, mau jadi orang kaya, mau hidup berkah. Mau hidup berkah, mau jadi orang kaya. Nggak mau jadi orang kaya. Alah, banyak maunya lu. Minta sama Allah biar jadi orang kaya yang berkah. Yang ketiga,
dimatikan dalam membawa iman. Nah ini kalau kematian ini kita agak sedikit bingung nih. Sekarang begini, saya mau tanya, ini acara Isra Mi'raj apa nisfu Sya'ban? Tapi nggak apa-apa ya. Ya kan 2 tema 2 amplop. Maaf, suka ketelepasan begitu mulut Habib mah lemes. Panitia jangan dipikirin ya, tapi dikerjain. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, ini masalah kematian. Kematian itu kan nggak bisa maju, nggak bisa mundur. Ketetapan Allah sudah pasti, kullu nafsin dha'iqatul. Setiap yang bernafas, siap yang hidup pasti akan. Subuh jam berapa lu? Sholat subuh jam berapa? 4.35, lo sholat jam 7. Terus sholat subuh, sholat duha. Belum sampai sholat udah paeh bagaimana? Yang pertama, rubah dulu mindset kehidupan kita untuk beribadah kepada Allah. Fungsi Isra wal Mi'raj ini hadiah lo buat kita. Zakat diturunkan firman oleh Allah melalui malaikat Jibril untuk Nabi Muhammad SAW. Saat dimana dikatakan masalah haji, diturunkan firman tentang haji melalui malaikat Jibril untuk Nabi Muhammad, untuk umatnya. Ini pakai perantara. Puasa bulan suci Ramadan, turun juga ayat melalui malaikat Jibril untuk umat Nabi Muhammad SAW. Kenapa giliran sholat Allah mengundang Nabi? Sangat istimewa. Coba kita kebayang, itu saat Isra wal Mi'raj Nabi ada panitianya loh, bukan orang Cinembay. Nyediainnya lemper. Maaf. Besok lempernya dagingnya agak banyak kan. Ketan doang aing mah. Terusin kan nih? Yang punya acara Allah. Allah punya acaranya, diundang Nabi, diturunin kendaraannya istimewa, dijemput Nabi. Kalau kelas sekarang mah Lamborghini Ferrari. Waswes pernah lihat gak lu? Sarua aing juga. Ya kalau yang kita sering lihat mah naik mobil Alphard lah, Alphard. Mewah nggak? Diturunin yang punya acara ngejemput Habib naik ke Alphard, sayang Cinembay kagak. Aing mah datang sendiri. Ini modelnya kayak jelangkung, datang tak di. Tuh lihat tuh. Naik kendaraan istimewa yang ngejemput ketua panitia malaikat Jibril. Tuh. Bukan Karang Taruna. Berarti Nabi SAW saat diundang Isra wal Mi'raj sudah ada panitianya belum? Sudah. Para anbiya dan rasul ditunggu di Masjidil Aqsa. Tuh lihat, panitianya nggak yang pakai ngeping. Panitianya Nabi dan Rasul. Menjadi apa? Nabi yang ditunggu, Nabi yang dipandang, Nabi yang diharapkan, Nabi yang dinantikan, Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai para anbiya dan rasul nanya kepada malaikat Jibril, "Hai Jibril, siapa ini manusia?" "Wahai para rasul, wahai para anbiya, tidakkah engkau tahu siapa yang ada di sampingku ini? Siapa yang aku bawa sampainya ke Masjidil Aqsa saat ini? Dia adalah Muhammad Rasul sallallahu alaihi wasallam." Para anbiya berdiri, mengangkat kepala, memandang dari ujung masuk Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke depan mimbar untuk menjadi imam. Semua para anbiya memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam satu riwayat dikatakan, jika para anbiya dan rasul saat di Masjidil Aqsa dikumpulkan oleh Allah, satu tidak melihat Nabi, satu anbiya atau rasul tidak melihat Nabi, maka jasadnya tidak diizinkan untuk masuk ke dalam surganya Allah. Tuh lihat. Undangan Allah kepada Nabi lewat Isra wal Mi'raj.
saat Isra wal Mi'raj ini kalau kita ceritain mah nggak cukup 1 jam. Dilanjutin nggak? Maulid aja dah, maulid. Bulan maulid ya, biar digundang lagi. Ini kalau keasikan ceramah bisa sampai jam 4 kita nih. Hah? Setuju? Kuat? Gue mah enggak. Copot lidah gue lu. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, saat Nabi SAW dijamu oleh Allah, dijaga oleh malaikat Jibril, diberikan tempat yang paling indah di dalam kendaraannya, duduk dalam keadaan nyaman sampai kepada Sidratil Muntaha. Ujiannya ada enggak? Ada ujiannya? Ada. Nabi aja masih dikejar iblis, gimana kita? Bismillahirrahmanirrahim. Dompet tadi di mana dompet? Nabi aja masih dikejar iblis. Sekarang iblis berbentuk manusia banyak nggak? Bandar togel. Emang? Ya iyalah. Sekarang nebak nomor dapat duit kan tolol. Ntar nih saya nih kalau saya ngomong binatang dipasang nih. Saya ngomong monyet, anjing ntar pasti dipasang nih. Habib tadi ngomongnya anjing sama monyet. Plat nomor gue bisa dipasang loh, plat nomor loh. Gak ada judi bikin kaya, PA. Kerja, keringat, banting tulang, kaya lu. No lihat Atta Halilintar no. Kaya gak? Gua? Amin ya Allah. Amin ya Allah. Coba kita lihat. Mereka orang-orang sukses banting tulang. Sampai harga dirinya tuh ditinggalin dulu demi memberikan nafkah kepada orang tua awalnya. Ini enggak datang pemuda, Bib doain. Umur berapa? 29. Kapan? Udah nikah belum? Belum. Doain Bib. Nih minta air. Minta apa? Minta doa biar cepet dapat jodoh. Dengerin gue, dengerin. Kalau udah orang minta doa minta air nih biar cepat dapat jodoh, gue bingung doanya apa. Kalau orang minta kesembuhan mah ada doanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulub wa dawaiha wa abdani wa shifaiha, kan ada doanya. Habib minta doanya Bib, bacain Bib di air nih Bib, tolong biar Allah tetepin iman hati saya, tetap ibadah kepada Allah. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ada doanya lah kalau minta jodoh. Gue tanya, lu kerja nggak? Masih nganggur Bib. Anak muda, lu gimana mau dekat jodoh? Kerja lu kagak ada. Perempuan itu lu kerja dapat duit gajian jejerin di perut, perempuan mana pasti ngikut. Perempuan nggak ngelihat lo ganteng. Kalau kayak model gue sih nggak apa-apa. Maaf ya Pak ya, maaf ya, emang keadaannya begini sih. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, ingat, setiap rezeki kematian itu sudah dipastikan oleh Allah kok. Jangan khawatir. Saat Nabi diundang oleh Allah sampai ke Rafrafil Ahbar, sampai ke Sidratil Muntaha, ini undangan karena bentuk cinta Allah kepada Nabi. 2 orang yang dicintai oleh Nabi meninggal di dalam 1 tahun yang bersamaan. Allah tahu cara menghibur hambanya. Sekarang saya mau tanya, kita ini hamba Allah apa bukan? Siapa yang bilang? Lu kan kepedean. Lah emang orang yang dikatakan hamba Allah menjalankan perintahnya, menjauhkan larangan, itu namanya hamba Allah. Siapa yang dikatakan hamba? Nabi Yuna Muhammad. Di dalam surat Al-Isra tadi Qari telah membacakan, Subhanalladzi asra bi abdihi. Maha suci Allah yang memperjalankan seorang hamba. Tuh Nabi Muhammad dikata hamba. Kalau kita mah hambanya siapa? Kalau dibilang hamba Allah nggak pernah syukur. Betul nggak? Dapat banyak
lupa, dapat dikit ngedumel. Coba kita lihat Nabi Muhammad SAW. Nih kita rapihin dulu kehidupan kita dah. Yang pertama, salat 5 waktu jangan sampai ditinggalin. Inna salata tanha anil fahsya. Ini nyata loh. Jangan dikira main-main. Bib, saya punya tetangga bib salat 5 waktu di masjid mulu. Nyolong ayam. Itu baru menjalankan salat, belum mendirikan salat. Orang yang mendirikan salat sudah pasti jauh daripada perbuatan keji dan tuh. Habis gimana bib? Kita salat, maksiat jalan terus, balance bib, hidup balance, PA. Gak ada begitu. Sampai Nabi SAW mengatakan, wahai umatku, wahai kecintaanku, wahai kesayanganku, jika kalian bermaksiat cepat bertaubat kepada Allah. Jika kalian kembali bermaksiat maka cepat kembali bertaubat kepada Allah sampai kalian bosan bermaksiat kepada Allah. Kalau kita kan beda, kita mah bosan tobat, maksiat kita jalanin. Betul enggak? Nabi dikasih waktu di dunia berapa jam? Berapa? Sama enggak sama kita jamnya? Sama, 24, 23 jam Nabi pakai buat ibadah kepada Allah. 1 jam dipakai dibagi-bagi. Ngobrol, senda gurau, tidur, makan. Ini dibagi sama Nabi. 1 jam tuh dibagi. Tidur, makan, ngobrol, silaturahmi 1 jam. 24 jam terhitung ibadah kepada Allah. Kalau kita kan beda, 23 jam kita maksiat kepada Allah, 1 jam kita lalai sama Allah. Mana ibadahnya? Betul apa enggak? Bukan berarti saya pakai imamah, saya pakai jubah, saya pakai sorban, saya paling soleh. Bohong. Hati ngedumel ada. Tadi tehnya kurang manis. Ya kan saya jujur. Ngedumel boleh nggak? Nggak boleh. Ngedumel di dalam hati boleh. Mendingan gue ngomong. Tadi tehnya kurang manis. Coba kita lihat. Kehidupan di dunia ini semuanya tuh benar harus sempurna. Iya, sempurna dalam apa? Ibadah, bukan ngejar dunianya. Karena Nabi SAW saat dia menggapai keridhaan Allah, dunia ngikut kepada Nabi. Ada yang mengatakan Nabi ini orang yang nggak punya. Salah, Nabi ini orang yang paling kaya raya. Ngasih makan orang setiap hari 40 orang pagi, 40 sore, 40 siang, 40 malam, makan semuanya. Ada kepala desa di sini, ada Pak Kuwu. Oi, Pak Kuwu. Pak Kuwu, sehat Pak Kuwu? Pak Kuwu pernah ngasih makan sedesa? Betul nggak? Kenapa yang dituntut Bapak Kuwu? Pak Kuwu, saya belum dapat bansos, minta sama Menteri Sosial sono. Yang nyunat dia. Itu kan begitu kan, manusia kan kayak gitu. Maunya tuh nyalahin orang, dia nggak mau ngelihat dirinya sendiri. Coba urusan kita, ubudiyah kita kepada Allah baik, jalan hidup kita mah. Coba kita lihat sekarang. Sekarang ibu berharap pada siapa? Bapak berharap sama siapa? Kalau berharap sama manusia, siap-siap kekecewaan yang bakal datang. Pak Kuwu juga manusia kok. Pak Kuwu apa yang diberikan ke masyarakat itu kan atas perintah atasan. Nah sekarang kita diwajibin sama Allah untuk sholat 5 waktu, baca Quran, puasa bulan suci Ramadan, dijalanin enggak? Puasanya mah iya, ibadahnya pelebaran masjid, proposal udah mulai keluar. Datang ke rumah, ini mau apa? Pelebaran masjid. Kenapa? Karena bulan Ramadan udah nggak kuat bib, nggak muat masjidnya. Kenapa memang? Softnya sampai keluar sekarang bib, mesti ada pelebaran. Tenang aja, entar juga lebar sendiri. Lah betul nggak Pak DKM? Ya iya emang. Hari pertama, waduh dahsyat, sendal aja sampai ketukar. Bener nggak? Bukan main. Coba minggu kedua ada kemajuan. Softnya. Ada minggu ketiga, makin tambah maju. Coba minggu terakhir yang datang merbot, DKM tuh ngurusin zakat fitrah.
Benar nggak? Mana masyarakatnya PA? Tuh lihat, urusan kita gimana mau dilancarin sama Allah, urusan kita kepada Allahnya aja setengah-setengah. Pak, cinta nggak sama ibu? Cicing wae lu. Pak, cinta nggak Pak sama ibu Pak? Bohong ah. Apa tuh warau? Apa katanya? Warau. Hah? Warau? Apa warau? Jadi selama ini Bapak nggak pernah bilang cinta sama ibu? Nggak pernah? Cinta bertepuk sebelah tangan. Tapi sekarang jujur kan Bu? Bapak cinta sama ibu? Cinta nggak? Kalau Bapak minta apa-apa ditolak nggak sama ibu? Dikasih? Yang jawab cuma satu, sembunyinya kemana? Bu, yang namanya cinta kan kalau menghasilkan cinta itu nggak bisa tepuk sebelah tangan. Yang namanya bertepuk tuh dua tangan tuh hasilnya ada bunyinya. Betul nggak? Coba kalau nggak percaya, tepuk tangannya coba. Sekali aja PA, kalau tepuk tangan buat terbang bagaimana? Pikir gua burung dara kali. Kan ada bunyi serentak, kan enak didengarnya. Kenapa? Berarti cintanya bersambut. Yang namanya cinta nggak disambut, ya Allah leles hati mah. Begitu I love you, siapa ya? Ya kan nggak enak juga digituin kan. Nah sekarang kalau Allah jawab kita seperti itu gimana? Kita sedangkan kita mengharap keridhaan Allah, tapi Allah tidak memberikan keridhaan kepada kita sampai yaumil qiyamah. Mau apa kita? Salat kita tunda-tunda, kemaksiatan kita jalan terus lagi. Orang Cinembai mah mau ngapain sih lu maksiat mau ngapain? Kalau orang bule minum minuman khamar wajar. Di sono tuh minus, cuacanya minus, kadang sampai ngeginggil, 0 derajat pernah. Minus pernah. Dia sekali minum juga minumannya mahal-mahal. 1 loki 300.000. Orang Cinembai 2 huruf. AO. Alah nggak pantas-pantas acan. Kalau nggak sirup marjan Amer. Udah belinya patungan. 8 orang 38.000. Habib tahu banget katanya. Coba kita bisa kebayang dia minum 8 orang, dia mabok turu-turu, ribut-ribut rame-rame. Rese nggak? Lah iya orang di sono minum mah buat ngangetin badan, lu minum tengah hari bentet. Tahu tengah hari bentet? Matahari nempel di sini. Lu mabok ya wajar lu miring. Lagi orang bule kalau minum-minum begituan kan wajar-wajar aja. Karena mereka kan orang yang beda iman sama kita. Kalau kita mah orang yang udah minum jahe aja lu jahe. Anget juga kan lu. Kalau masih dingin juga panggil bini kekepin. Betul nggak? Halal nggak? Ngapa nyari yang haram? Kalau orang bule makanannya pizza, spaghetti, burger, begitu muntah, wah, elah bagus banget itu panjang-panjang, habis makan spaghetti. Nah orang Cinembai bihun. La haula wala quwata illa billah. Orang bule begitu habis makan, wah, muntah kenyal-kenyal dipegang, makan burger. Lu orang Cinembai jengkol. Coba kita bisa kebayang. Orang bule begitu minum mabok dikit, wah keluar lagi lengket-lengket keju habis makan pizza. Orang Cinembai kerupuk. Udah jangan macem-macem dah. Udah caranya gimana? Bapak Kuwu ini bisa ngemakmurin desa. Doa dari masyarakatnya, tuntunan dari masyarakatnya. Pak Kuwu nggak bisa bikin apa-apa. Kalian dapat duit, ada inget Pak Kuwu?
Tenang Paku, tenang. Saya tahu dana desa udah mulai dipangkas Paku. Coba kita bisa lihat, coba masyarakat ucapin terima kasih Paku. Sebentar lagi datang Ramadan, satu warga nih bawa satu kakalah, bawain beras 1 kintal, 1 kintal. Kirim ke saya ya Paku ya. Coba ucapan terima kasih kita nih mama manusia. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu waradahu. Ini kenapa? Saat ini kan bulan Sya'ban, ini kan untuk mensucikan hati. Nabi SAW datangi bulan Sya'ban ini dinyatakan bahwa bulan Sya'ban untuk mensucikan hati. Bulan Rajab itu kemarin untuk mensucikan jasad. Sucikan hati di bulan Sya'ban ini, buang kedengkian, buang kejelekan, sama saling satu sama lainnya silaturahmi yang baik, jalin hubungan yang baik. Kalau ngelihat tetangga kemarin mas sinis, sekarang mas senyum. Kalau ngelihat tetangga sedikit lagi kesusahan, bantuin buru-buru. Kenapa? Rubah, karena ini hari baik, bulan baik. Saat bulan baik ada, kata Nabi SAW, barang siapa yang melakukan satu kebaikan di bulan Sya'ban, akan dicabangkan kebaikan tersebut dan mendapatkan pahala yang berlimpah ruah. Ya Rabbal, tuh. Ayo kita mau sampai kapan? Hidup kita ini terlalu jauh dari Allah. Saya nggak ngomong bahas Isra wal Mi'raj dah. Orang dari dulu ngomong Isra wal Mi'raj mah tentang sholat. Lu udah bener apa belum? Sholat 5 waktu kita masih jarang-jarang. Sholat subuh jam 7, sholat zuhur tunggu asar. Di sekarang hidup kita mau diperhatikan nggak sama Allah? Mau nggak? Jangan sampai yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Akan datang suatu zaman kelak datangnya daripada umatku. Di akhir zaman, orang yang jauh dari para alim ulama, tugas kalian sekarang mah tinggal deketin ulama aja dah. Minta nasihat, minta doanya, duduk bareng ulama. Buat apa? Yang pertama, biar Allah kasih keberkahan terus kepada hidup kita. Rumah tangga kita jadi aman kalau kita dekat ulama. Kenapa? Kecipretan keberkahannya. Kalau kita udah jauh dari ulama, hati-hati ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, hati-hati. Nabi yang bicara 14 abad yang lalu, orang yang jauh dari para alim ulama, siap-siap akan Allah cabut keberkahan dari negerinya. Minyak susah nggak lu? Tuh sedikit demi sedikit berkah dicabut. Padahal ini negeri-negeri minyaknya melimpah ruah. Masa warga nggak punya minyak? Sedikit demi sedikit. Jangan salahin pemerintahnya gelo. Urusan kitanya sama Allah bagaimana? Pemerintah mah tinggal jalan, orang dia yang punya kendali. Dia mau gimana kan, kita mah tinggal manut aja. Betul apa enggak? Kita memanut aja. Orang yang baik itu kan orang yang dengar apa kata pemerintah, tapi pemerintahnya yang benar juga dong. Masa adzan sama anjing sama? Ih, amit-amit. Orang mana sih itu, orang mana? Terusin nggak? Lu giliran gue ditangkap aja lu senang lu. Coba tuh, pemerintahnya juga yang baik, masyarakat juga bisa nyontohin, minimal dari kuwunya, camatnya kan jadi baik, masyarakat juga baik semua. Kenapa? Urusan amaliyah kita terhadap manusianya benahin dulu. Amaliyah kita sama manusianya aja nggak benar, gimana urusan sama Allah? Urusan sama manusia, tetangga beli kulkas kita yang ngegigil. Tetangga beli motor dikit, duit dari mana tuh, duit dari mana, menang togel. Kena aja. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu waradahu ditanya sama muridnya. Nih, ini kita ngomong bahasa hati ya. Kita ngomong bahasa hati. Imam Syafi'i ditanya, wahai Imam Syafi'i, ada orang ahli ibadah tapi kelakuannya nggak baik. Ada orang yang baik tapi nggak ibadah. Yang mana yang paling baik? Dua-duanya kata Imam Syafi'i. Dua-duanya baik. Kok bisa? Yang pertama, orang ahli ibadah dia tidak baik, mudah-mudahan karena ibadahnya menjadi Allah berikan hidayah sehingga dia menjadi orang yang baik. Betul nggak? Yang satu lagi, kenapa dia berkelakuan baik namun dia tidak ibadah? Allah berikan hidayah karena kelakuannya yang baik, Allah turunkan hidayah sehingga dia menjadi orang yang ahli ibadah. Yang bahaya yang ketiga kata Imam Syafi'i, orang lebih pandai menilai orang lain dibanding dia harus menilai dirinya sendiri. Tuh hati-hati.
Neraka itu nggak pakai password. Tahu password? Pin. Barang siapa yang mau masuk, masuk silahkan. Silahkan. Masuk surga, hati-hati. Harus ada passwordnya, ada pinnya. Emang masuk surga gampang. Kali bikin KTP Pak Lurah tinggal gue. Pak, udah ada Pak, bikin cepet. Ada orang dalam. Masuk surga ada orang dalam kagak? Nah, kita masuk surga juga bukan karena ibadah kita, ibu bapak, bukan. Bapak dari pagi ketemu pagi sujud nggak bangun-bangun. Urusan sama manusia nggak baik, percuma nggak bakal dicatat sama Allah. Enggak. Kita ngebahas hati saat ini. Karena banyak hati kita udah banyak yang bobrok, hati yang curiga, iman kita penuh dengan keraguan kepada Allah. Tuh kita lihat. Ada orang yang, ya Allah, kalau kita mau ngomongin lagi nih masalah hati, kadang ada orang sesuatu yang nggak baik, tegur dong baik-baik. Jangan diboikot semuanya, boikot. Kalau ada orang nggak baik, kita tanya, kenapa? Ada apa? Ada Habib Abdullah bin Syahab Ainut Tarim. Meninggal baru 2 tahun atau 3 tahun yang lalu, Bapak. Saya ngomong nggak pakai bohong, ini kejadian nyata. Kejadiannya jam 2:30 pagi ada rampok masuk ke rumahnya. Begitu masuk ke rumahnya itu rampok, Habib Abdullah ketemu sama ini rampok di dalam rumahnya. Ditanya, siapa kamu? Saya mau ngerampok rumah Anda. Syuf, ini jam berapa? Orang lagi pada deket-deketnya sama Allah, ente mau maksiat kepada Allah. Kenapa? Ente nggak punya duit. Ente butuh uang. Sebentar, tunggu. Ambil semua hartanya, uangnya, emasnya diambil, dikasih. Tuh, lain kali jangan jam segini lebih baik buat sujud daripada maksiat kepada Allah. Tuh, orang yang hatinya nggak pernah suudzon. Ini kita mah suudzon mulu sama orang mah. Al-Imam Ghazali radhiyallahu anhu waradahu di dalam salah satu kitabnya, Pak, ada orang ahli ibadah diberikan umur 1000 tahun. Dari mulai dia balik sampai 1000 tahun dia gunakan untuk ibadah kepada Allah. Saking nikmatnya ibadah, Allah berikan nilai plus. Malaikat disuruh turun sama Allah. Malaikat turun. Malaikat pemegang buku ahli surga. Kuncinya lo dikasih. Begitu ini hamba ahli ibadah nanya, wahai Tuhan, kamu siapa? Aku malaikat yang diutus oleh Allah. Apa yang kau bawa? Ini buku nama-nama penghuni surganya Allah. Oh, pasti ada nama saya di dalamnya. Coba diperiksa. Diperiksa sama malaikat dari pertama sampai akhir. Gak ada namanya. Suruh periksa lagi dari pertama sampai akhir. Gak ada namanya. Sampai 3 kali gak ada. Allah sampaikan kepada malaikat, wahai malaikatku, sampaikan kepada hambaku tersebut bahwa dirinya betul keadaan baik ibadah kepadaku. Urusan dia kepadaku baik, dapat nilai yang terbaik dariku. Tapi urusan dia kepada manusia tidak baik, maka tidak akan aku hitung di dalam nilai ibadahnya di hadapanku. Tuh, hati-hati. Ini urusan nih Sya'ban inilah yang kita harus sampaikan. Kenapa? Untuk memperkenalkan diri kita kepada Allah melalui apa? Ibadah kita mah insya Allah lah, ya Allah, udah dah. Otak kemana, hati kemana? Betul apa enggak? Di dalam kitab Miftahul Jannah yang dikarang oleh Habib Utsman bin Yahya, Mufti Betawi, beliau mengatakan ciri-ciri solat yang diterima itu ada 3. Yang pertama syariat, tahu ilmunya, tahu gerakannya, syariat, tahu bacaannya, rukunnya tahu. Yang kedua hakikat. Selama ini yang kita jalanin, begitu azan Allahu Akbar, keluar dari rumah masuk ke masjid, ini syariat. Syariat. Kalau ibu lagi lewat, bapak lewat rumah tetangga, ada gerakan tetangga Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Lagi ngapain tuh orang? Lagi ngapain? Hakikatnya sholat. Yang ketiga yang kita belum dapetin, hati sama pikiran sampai nembus kepada Allah, ma'rifat. Betul apa enggak? Kalau ketiga ini kita tidak bisa menjalankan, sholat kita tidak akan diterima oleh Allah. Selama ini kita udah hati sama pikiran sampai ke Allah belum? Sudah apa belum? Berarti sholat kita nggak diterima sama Allah. Betul apa enggak?
Tapi alhamdulillah tahadutan bi ni'mah. Wallahi wa rabbul Ka'bah. Saya yakin, hakul yakin bahwa salat kita, selama kita kenal dengan salat dan kita melaksanakan salat, wallahi salat kita pasti diterima sama Allah. Kenapa? Karena di dalam salat wajib terdapat sunnah Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau urusan rukun doang maka gak bakal kita mah diterima sama Allah. Tapi alhamdulillah berkah sunnah yang ditanamkan di dalam salat wajib, itulah yang membawa kita dikenal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu cara kita masuk ke dalam surga, passwordnya. Selain sholat apalagi? Banyakin sholawat. Banyakin sholawat. Kenapa sih ada orang yang ahli maksiat? Mereka yang minum, mereka yang zina, dia yang berjudi. Apa masalahnya? Bukan karena jauh dari Allah, bukan, kalau itu mah sudah pasti. Yang pasti karena di dalam hatinya tidak terdapat nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau di dalam hatinya terdapat nama Nabi, selamat itu orang gak akan pernah bermaksiat. Contoh kecil, jangankan Nabi di dalam hati, bapak, ibu, kita bukan orang yang sempurna, betul? Betul? Bapak keluar mulai besok wajib pakai kopiah, pakai peci, wajibin. Bakal nggak nongkrong di tempat judi? Bakal nggak? Ibu pakai jilbab, tete neng yang pakai yang muda-muda pakai jilbab nongkrong tempat pelacuran. Mungkin apa enggak? Karena yang kita pakai ngejaga ini, ngebentengin kita untuk masuk ke dalam hal-hal kemaksiatan. Coba dulu walaupun kita nggak baik di dalam nilai ibadah, coba tempelkan sunnah Nabi, maka Allah selamatkan kita. Ibu sekarang kan cantik-cantik pakai jilbab, kerudungannya bidadari-bidadari surga. Tapi bohong. Kok pede banget lu. Lah sekarang cantik-cantik pada pakai jilbab, begitu besok nyapu di teras rumah lepas jilbab pakai walah. Bu, sayang, dengar nih baik-baik ya Bu ya. Yang ngerasa dirinya wanita, yang ngerasa diri wanita, dengar baik-baik. Satu helai rambut kalian dilihat sama yang bukan mahram, kalian bisa memasukkan 4 laki-laki di dalam rumah tangga kalian. Menyeret 4 laki-laki masuk ke dalam neraka jahanam. Satu helai rambut terlihat sama yang bukan mahram. Yang pertama ayah kalian, yang kedua suami kalian, yang ketiga abang laki-laki kalian, yang keempat anak laki-laki kalian. Itu yang pasti akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Jangan, bahaya, jangan. Udah, kita ngertiin aja apa keinginan Allah. Tapi kalau ibu mau di dalam rumah mau buka baju, mau telanjang, terserah. Yang penting keluar dari rumah tertutup. Kenapa? Ibu menjaga kehormatan seorang suami. Yang laki keluar dari rumah cari nafkah yang baik, karena ini yang diajarkan Nabi. Cari nafkah di bulan Sya'ban ini, cari nafkah, insya Allah dilipat gandakan oleh Allah. Tahadutan binikmah. Saya mengatakan ini karena saya merasakan sendiri. Tatkala saat datang bulan Sya'ban dari mulai Rajab tuh saya kumpulin uang buat buka usaha. Saya dagang kurma, saya dagang kain sarung. Kalau orang mau beli datang ke gua ya. Promosi dulu. Saat kita kumpulin bulan Sya'ban datang, Ramadan habis. Rezekinya berlipat ganda Allah berikan kepada kita. Yang diberikan ini bisa nutupin waktu buat sampai 1 tahun. Alhamdulillah. Tuh coba kita bisa lihat. Semuanya sudah gadar Allah. Ini sudah kadrat yang Allah berikan kepada kita. Karena doanya Nabi Muhammad, ya Allah, tatkala datangnya bulan Ramadan, berikan rezeki yang lebih kepada umatku. Rezeki yang lebih. Doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba lihat, yang nggak biasa dagang datang bulan Ramadan dagang nggak? Biji salak dibuang 11 bulan, 1 bulan Ramadan dicari biji salak. Saking laparnya ditelan tuh biji salak. Bener apa enggak? Tuh lihat.
Umat Nabi bukan berarti orang yang muslim doang, yang bukan juga non muslim semua dibagi rezekinya. Nabi nggak bilang ya Allah berikan kepada umatku rezeki khusus yang muslim, enggak. Yang diberikan kepada umatku berkahkan rezekinya. Itu mau yang dia beriman kepada Allah maupun yang enggak, semua dibuka rezekinya. Coba lihat mal-mal, naik nggak omsetnya? Naik loh. Mau dia yang bukan Islam, mau dia yang Islam, semua dibagi rezekinya karena doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa saya membicarakan hal yang seperti ini? Mohon maaf, karena manusia itu banyak masuk ke dalam neraka karena hatinya. Kalau lisan udah jangan ditanya deh, karena hati lisan keluar. Kan begitu. Karena hati lisan, nggak ada orang lisan dulu baru masuk hati, nggak ada. Itu orang gelo. Sama satu lagi, ibu bapak kalau mau ngomong pikir dulu. Pikir baru jangan ngomong dulu baru otak adanya di atas apa di bawah. Kalau orang yang ngomong dulu baru mikir, otaknya di mana? Dengkul. Paham ya? Paham ya? Insya. Yuk kita rubah dong kehidupan kita. Masa kita kayak gini mulu kehidupan? Sholat kita jarang, baca Quran kapan? Ramadan hari pertama. Hari kedua baca. Ya seminggu lah, seminggu. Dapatlah 1 juz tuh 1 minggu. Ntar selebihnya gak sempet bib. Lagi goreng kuping. Tuh. Ada aja bahasanya. Yang laki-laki gitu juga. Bapak ibu yang dirahmati oleh Allah. Coba kehidupan kita coba dirubah. Dirubah betul-betul. 180 derajat. Yang biasanya kita sholawat 10 tambah jadi 100. Yang biasa 100 tambah jadi 300. Jangan tanggung-tanggung bulan sholawat ini bulannya. Karena di bulan Sya'ban inilah Allah turunkan firman, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal ya ayyuhalladzina amanu. Ini bulan ini Allah turunkan ini firman, makanya perbanyak sholawat. Selamatin diri kita, gapai hidayah. Hidayah itu dicari, bukan ditunggu. Kalau ditunggu namanya BLT. Betul Pak Bu. Paham ya? Jangan ditunggu, cari hidayah, cari. Bapak, Ibu sering-sering bawa anak ke masjid. Ya, sering bawa anak-anak ke DKM jangan ngomel-ngomel. Kalau di masjid ada orang lari-larian, anak lagi bercanda, nggak apa-apa, biarin. Biarin. Namanya juga anak. Habis ngeganggu yang sholat, bib, ya geser sholatnya. Pisahin 3 soft. Pisahin. Nih yang anak-anak di belakang, yang orang dewasanya di depan. Sholat yang khusyuk. Kalau yang laki-laki, yang anak-anak pada bercanda-bercanda, wah, ya wajar namanya anak-anak. Coba kalau aki-aki yang begitu. Wajar nggak? Imam lagi ruku. Wah, kan nggak pantas begitu, Pan. Al-Imam Ghazali radhiyallahu anhu waradahu, beliau mengatakan, dengar nih, jika di satu masjid sudah tidak terdengar suara anak-anak, musibah. Karena kenapa? Karena tidak akan ada penerus yang akan memakmurkan masjid. Tuh, jangan dicubit, jangan digebuk, jangan dipukul, jangan diusir, jangan, biarin sholat. Nah, ya mungkin di rumahnya sempit, nggak bisa main ngelihat masjid lega, dia lari-larian, ya wajar. Ini kan bukan rumah DKM. Rumah siapa? Rumah Allah, kecuali ini anak-anak pada kencing. Ya nggak boleh lah. Tapi kalau nih anak sekedar main-main, asal jangan bawa sepeda aja masuk ke dalam. Kan begitu kan? Jaga anak-anak kita, bawa Pak, Bu, bawa. Jangan dikira ibu enak ibadah, bapak enak ibadah, anak kita selonjoran. Saya mau tanya sekarang, ibu bapak yang dirahmati Allah, nauzubillah min dzalik ya. Kalau di rumah kita kebakaran, anak kita ada di dalam kamar, kita selamatin apa enggak? Selamatin apa enggak? Apinya gede, diselamatin enggak? Tetap selamatin, bib. Insya Allah biar nyawa saya yang ditukar, anak saya wajib keluar, biar saya mati. Itu kan orang tua, enggak ada orang di Cilembai. Tuh anak masih di dalam, udah biarin aja, stok saya masih banyak. Gak ada orang tua begitu mah. Ada yang begitu?
Gak ada, pasti bakal diselamatin anak kita kok. Tapi di akhir zaman kayak gini, kenapa kalau subuh kok gak pernah dia ngebangunin? Di akhir zaman Al-Imam Ghazali radhiyallahu anhu beliau juga mengatakan, banyak orang tua yang di akhir zaman ini menjerumuskan anak ke dalam neraka jahanam. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, selamatin anak-anak kita. Jauhin dari segala bentuk kemaksiatan. Handphone boleh, bukan berarti saya nggak ngizinin orang ulama, sepakat ulama ngejauhin anak dari handphone, enggak. Tapi ada durasi waktu. Lah sekarang kita kan pengen ibadah, anak kita juga pengen jadi orang yang ahli ibadah, betul apa enggak? Kan enggak ada ibu bapak boleh punya cita-cita, anak saya harus jadi dokter, harus jadi insinyur, harus menjadi sarjana hukum. Boleh sarjana ekonomi, silahkan. Itu cita-cita masalah dunia. Tapi cita-cita setiap orang tua, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina wa qurratal a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas salih. Itu yang diminta, jadi anak yang soleh. Gak perlu anak pinter, gak perlu anak pinter. Alim gak perlu. Habib Gures, guru saya mengatakan, kita lagi jalan-jalan di pondok pesantren. Rifki, lihat murid-murid kita nih saat ini. Lihat Habib, berapa banyak semuanya? 620. Kira-kira Ki, ada nggak di salah satu dari mereka nih yang soleh? Kalau yang alim, pinter, banyak Bib. Enggak, saya nggak butuh. Santri-santriwati saya, santri saya jadi orang alim, saya nggak butuh. Saya butuh keluar dari pondok ini menjadi anak-anak yang soleh. Anak-anak yang berbakti kepada Allah dan Rasulnya. Dan bisa menyelamatkan orang tuanya sampai masuk ke dalam surganya Allah. Banyak orang pintar. Maling pintar gak? Maling pintar gak? Digunain pintarnya baik apa buruk? Pahala apa dosa? Tuh. Yang korupsi pintar gak? Profesor, doktor, insinyur, sarjana hukum, SE, MA, wah macem-macem. Pinter nggak? Saking pinternya keblinger. Betul? Betul? Tuh lihat orang pinter. Coba lihat orang soleh. Nabi Muhammad kurang soleh apa Nabi? Punya orang kaya. Yang bedanya kita sama Nabi di dalam kehidupan doang. Kehidupan kita beda sama Nabi. Kalau kita makanan yang enak tuh kita simpan, betul? Kalau Nabi saat lagi di mana? Lagi panen, kurma panen, yang keras disingkirin, yang bagus-bagus dibagikan ke tetangga semua. Yang keras Nabi konsumsi, dicelupin ke air malam, pagi baru dimakan. Pagi dicelupin, malam baru bisa dimakan. Kenapa? Saking kerasnya. Beda nggak sama kita? Yang enak kasih siapa? Jika kita makan sendiri lah Bib lah. Yang nggak enak mending kasih tetangga, kadang juga dibuang. Betul nggak? Lebih baik dibuang daripada dikasih tetangga. Ini bedanya kita dengan Nabi. Coba diambil tuh, ambil kebaikan-kebaikan yang Nabi ajarkan ke kita, ambil. Kalau kita kan kadang kan mau enak sendiri. Saya pengen tanya sekarang, udah kenal Abu Nawas? Kenal di mana lu? Emang seumuran lu? Pernah dengar nama Abu Nawas? Pernah dengar? Kisah Abu Nawas tahu? Insya Allah yang kita kisah Abu Nawas ini yang kita dengar tuh karena kecerdikannya. Betul nggak? Kita kalau teman banyak akal kita bilang ini otak-otak Abu Nawas nih. Betul nggak? Abu Nawas itu seorang wali min auliyaillah. Baina maghrib wa isya nggak pernah lepas baca kulhu 15.000 kali. Setiap satu rakaat salat khatam Al-Quran. Belum yang lainnya belum. Beliau setiap dapat masalah langsung diturunkan ilham oleh Allah. Diberikan ilham. Tahu doanya Abu Nawas? Hafal doanya Abu Nawas? Ilas Firdausi wala naril fahab
waghfir fa innaka dzambil. Lihat Abu Nawas doanya yang kegiatannya maghrib wa isya baca kulhu 15.000 kali, baca satu rakaat salat khatam Al-Quran. Doanya, ya Allah, hamba sadar hamba tidak pantas masuk ke dalam syurgamu, tapi sungguh ya Allah hamba takut masuk ke dalam nerakamu. Maka dari itu terima taubat hamba, ampuni dosa hamba. Jika engkau tidak mengampuni, sungguh kami menjadi hamba yang rugi. Tuh kita lihat doanya Abu Nawas. Masa doa kita, ya Allah masukkan aing ke dalam sorga? Lah, pantas kagak? Pantas nggak kita masuk sorga? Terus ngapain minta sorga? Saya mau kasih ini satu doa, tapi diamalin. Dan kita insya Allah pasti dimasukkan ke dalam surganya Allah. Mintanya apa? Ya Allah, hamba ingin masuk ke dalam surgamu bukan karena kesenangan semata, tapi kami ingin masuk ke dalam syurgamu bersama kekasihmu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami adalah umat nabimu. Kami adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dunia kau pisahkan kami, jangan kau pisahkan kami di dalam syurgamu ya Allah. Itu doanya. Ini doa minta surga, minta surga, minta surga. Ya, emang kita punya, emang surga punya bapak lu apa? Cara doa itu juga harus, salah doa bahaya. Kadang kita minta, ya Allah berikan hamba kesabaran, betul? Betul. Jadi kalau besok diuji jangan salahin Allah. Lah minta sabar, dikasih ujian, ya Allah tambahkan hamba kesabaran, besok diuji lebih parah. Mintanya jangan gitu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina. Itu yang diajarin sama Nabi. Yang terakhir dari saya, boleh ya? 10 lewat. Lewat mana tahu? Yang terakhir, hormatin orang tua kita. Ini yang terakhir. Ini nggak ada obat bu pak, nggak ada obatnya. Jika orang tua sudah murka kepada kita, ibadah kita nggak akan pernah diterima sama Allah. Bapak seorang kiai, bapak seorang ulama, bapak seorang habaib, jika durhaka sama orang tua, nggak akan mendapat tempat di sisi Allah. Nggak akan. Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu waradahu, beliau mengatakan, wahai kalian para anak dari orang tua kalian, seberapapun banyak uang yang kalian berikan kepada orang tua kalian, miliarankah, dengan cara kalian menggendong orang tua kalian dari negeri kalian sampai ke Mekah melaksanakan haji, sampai kembali lagi ke negeri kalian, jika kalian menyayat sampai meneteskan air mata orang tua kita, demi Allah surga bukan tempat kalian. Hati-hati, surga ini tetap ada campur tangan orang tua. Jadi orang tua yang baik ngedidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Boleh ngikutin zaman silahkan, tidak ada yang dilarang, enggak, silahkan. Tapi ingat, kewajiban adalah tetap kewajiban. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan kita pulang dari sini semua dosa kita diampuni oleh Allah, diganti dengan pahala yang berlimpah oleh Allah. Amin ya rabbal. Yuk sama-sama kita menyebut nama Allah, kita menyanjung nama Allah. Berkah di bulan Sya'ban ini, mudah-mudahan taubat kita di malam ini, taubat kita diterima oleh Allah. Amin ya rabbal. Sebut nama Allah dengan penuh keikhlasan di dalam hati, dengan penuh keyakinan. Alladzina amanu wa tatma'inul qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi wa tatma'inul qulub. Setiap seseorang yang hatinya keras, maka cepatlah menyebut nama Allah, mengingat nama Allah, berzikir kepada Allah, maka sesungguhnya hati yang keras akan diberikan kelembutan oleh Allah. Amin ya rabbal. Ada kesombongan, dibuang kesombongannya. Ada hati yang enggak baik, insya Allah jadi obat saat ini. Amin ya rabbal. Walillahi asmaul husna fad'uhu biha faqulu jami'an ya Allah ya Allah ya Allah. Ya Allah ya Allah
Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengarkan panggilan kami para pendosa ini ya Allah. Dengarkan panggilan kami para ahli maksiat ini ya Allah. Wahai Rabbi, betapa mulianya namamu ya Rabb, betapa tingginya namamu ya Allah, betapa agungnya namamu ya Allah, betapa sucinya namamu ya Rabb. Sampai lisan kami yang penuh dengan dosa ini tidak lagi sanggup menyebut namamu. Dosa apa lisan kami ini ya Allah? Wahai Rabbi, pandang kami dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Pandang kami dengan kelembutan-Mu ya Rabb. Jangan Kau pandang kami penuh kehinaan ya Allah. Lama mata ini tidak mengeluarkan air mata untuk taubat di hadapan-Mu ya Rabb. Ya Allah, tidakkah Kau memandang kami di saat ini sedang mengangkat kedua belah tangan kami di hadapan-Mu ya Rabb, dengan kami menghamba dan mengemis kepada-Mu ya Allah. Sampai detik ini susah berat kami beribadah di hadapan-Mu ya Rabb. Ampuni dosa kami ya Allah. Ridhai langkah kaki kami di atas bumi-Mu ini ya Allah. Wahai Rabbi, lelah diri ini bermaksiat di hadapan-Mu. Malu kami ya Allah. Wahai Rabbi, ampuni dosa kami ya Allah. Kami sadar diri kami banyak melupakan-Mu. Sadar diri ini banyak lalai kepada-Mu ya Allah. Tapi sungguh ya Rabb, meski kami banyak melupakan-Mu, Kau tak pernah lupa kepada kami, memberikan kebahagiaan pada kami. Meski kami banyak lalai kepada-Mu, Kau tak pernah lalai memberikan rezeki kepada kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Wahai Rabbi, ampuni dosa kami ya Allah. Jangan Kau ambil nyawa kami saat ini ya Rabb, sebelum Kau ampuni segala dosa kami ya Allah.
Sungguh jika kami mati membawa dosa ke hadapan-Mu, sungguh kami tidak akan sanggup menerima siksaan sakratul maut ya Allah. Kami tidak akan sanggup menerima siksaan daripada alam kubur. Kami tidak akan sanggup menerima siksaan daripada padang mahsyar. Dan kami tidak akan sanggup menerima siksaan api neraka ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Ampuni kami ya Rabbi. Kepada siapa kami berharap selain kepada-Mu ya Allah. Di bulan yang penuh kemuliaan ini, di bulan yang penuh kesucian ini, terima taubat kami ya Allah. Wahai Rabbi, bukankah Kau telah berjanji doa seorang anak kepada kedua orang tua tidak akan pernah Kau hijab ya Rabb? Maka izinkan di hari ini, di malam yang penuh keberkahan ini, kami menengadahkan tangan di hadapan-Mu berdoa untuk kedua orang tua kami. Panjangkan umur kedua orang tua kami ya Allah. Sehatkan badan kedua orang tua kami ya Allah. Bahagiakan kedua orang tua kami ya Rabb. Izinkan kami membahagiakan kedua orang tua kami dengan membawa mereka melaksanakan haji dan umrah dan berziarah ke makam Sayyidina Muhammad. Ya Rabbi, ini adalah cita-cita kami di dalam hidup, untuk memberi kebahagiaan kepada kedua orang tua kami. Ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua kami. Ampuni dari segala bentuk kelalaian kedua orang tua kami. Berikan taufik dan hidayah-Mu kepada kedua orang tua kami ya Allah. Izinkan kedua orang tua kami masuk ke dalam syurga bersama Sayyidina Muhammad. Wahai Rabbi, ampuni dosa kami terhadap kedua orang tua kami. Banyak perbuatan dosa yang telah kami perbuat terhadap ibunda dan ayahanda kami. Kami tidak pernah menganggap jeripaya ayahanda kami. Dari pagi sampai malam, hujan kehujanan, panas kemanasan, mencari rezeki yang halal untuk memberikan nafkah kepada kami. Tapi sungguh tidak jarang hati ini merasa malu memiliki ayah seperti ayah kami ya Rabb. Ampuni kami ya Allah. Tidak jarang kami mencaci, memaki, menghina ayahanda kami. Ampuni kami ya Allah. Begitupun kepada ibunda kami. Kami tidak pernah menganggap jeripayah saat di mana pengorbanan ibunda kami melahirkan kami ke dunia ini. Antara hidup dan mati kami dilahirkan, dikeluarkan dari rahim seorang ibu. Kami tidak pernah menganggap pengorbanan ibunda kami. Jika harus memilih ibunda kami yang mati atau kami yang mati, pasti ibunda kami akan mengatakan, ya Allah, ambil nyawaku, jangan Kau ambil nyawa anakku. Biarkan mereka bahagia dan senang di dunia ini. Tidak jarang lisan ini mencaci, memaki ibunda kami. Bahkan tidak sadar lagi diri ini telah menganggap ibunda kami adalah budak bagi kami. Ampuni kami ya Allah. Ampuni kami ya Rabb. Bagi kedua orang tua kami yang telah tiada, lapangkan kubur mereka ya Allah. Jadikan kubur mereka raudhah min riyadhil jannah. Wahai Rabbi, izinkan kami membawa kedua orang tua kami saat melintasi sirat, agar mereka tidak tergelincir masuknya mereka ke dalam neraka Jahannam. Izinkan kami membawa mereka sampainya masuk ke dalam syurga-Mu, memperkenalkan kepada Sayyidina Muhammad. Ya Allah, sadar diri ini tidak pantas masuk ke dalam syurga-Mu. Tapi sungguh ya Rabb, bukan karena kesenangan semata kami ingin masuk ke dalam syurga-Mu. Bukan karena bidadari pula kami ingin masuk ke dalam syurga-Mu. Melainkan karena ada nama yang berdampingan dengan nama-Mu.
melainkan karena ada manusia yang dekat denganmu, melainkan karena ada manusia yang merindukan kami dan kami pun merindukannya. Kumpulkan kami di dalam syurgamu bersama Sayyidina Muhammad. Cukup di dunia ini kau pisahkan kami ya Allah. Jangan kau haramkan mata ini untuk memandang keindahan wajah Sayyidina Muhammad. Izinkan tangan yang penuh dengan dosa ini untuk mengecup tangan Sayyidina Muhammad. Izinkan lisan yang penuh dengan dosa ini untuk meminum daripada telaga Al-Kautsar melalui tangan Sayyidina Muhammad. Ya Allah, sampaikan salawat serta salam kami kepada Rasulullah. Ya Allah, bagi kami yang hadir dalam tempat ini, panjangkan umur kami ya Rabb. Sehatkan badan kami dalam taat kepadamu. Ya Allah, yang kami kurang di dalam rezeki, bukakan pintu rezeki kepada kami yang banyak, yang berkah, yang halal, yang tidak akan pernah menjadi fitnah sampai yaumil qiyamah. Ya Allah, bagi kami yang berada di dalam tempat ini maupun yang berada di dalam rumah yang kami dalam keadaan sakit, angkat penyakit kami ya Allah. Sehatkan kami untuk saling kami bisa dapat beribadah kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah, jagalah para guru-guru kami, para pemimpin-pemimpin kami ya Allah. Berikan taufik dan hidayahmu ya Allah. Berkahi guru-guru kami, wabil khusus Al-Habib Quraish bin Qasim bin Ahmad Baharun. Panjangkan umur guru-guru kami ya Allah. Sehatkan badan beliau ya Allah. Angkat derajat beliau ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan juga Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain Syihab, panjangkan umur beliau ya Allah. Sehatkan badan beliau ya Allah. Berkahi kehidupan beliau ya Allah. Jauhkan segala bentuk fitnah dunia wal akhirah. Amin ya Rabbal Alamin. Al-Fatiha bil qabul wa tamam kulli sul wa ila hadratir Rasul bisirril Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Insyaallah mudah-mudahan kita keluar dari tempat ini hamba yang diterima taubatnya, yang dijadikan kita sebagai hamba yang ibadah kepada Allah, memiliki cinta kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibil wa dawaiha wa abdan wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi. Baca lebih keras semua sama-sama. Allah sekali lagi, lebih keras lagi suara sama-sama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa dawaiha. Istagfirullah ya Rasulullah, laka syafa'at ya Rasulullah. انظر إلينا إلى الرحمة، انظر إلينا إلى الرحمة. وعلى آله وصحبه
kita minta kepada Allah mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari perbuatan zalim. Dan jika ada orang yang ingin berbuat zalim kepada kita, Allah binasakan mereka dengan kezalimannya. Mereka hancurkan, Allah hancurkan mereka dengan kezalimannya. Amin ya rabbal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ash zalimin. Allahumma wa bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma وأخرجنا من بين آله وصحبه صلى الله ربنا على نور المبين أحمد سيد المرسلين صلى الله المصطفى سيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. الفاتحة بالقبول وتمام كل سؤال والمأمول والصلاة شان ظاهرا وباتنا في الدين والدنيا والآخرة دافئة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولأحبابنا ولوالدينا ولوالدينا في دين مع اللطف والعافية وعلانية أن الله ينور قلوبنا أن الله ينور قلوبنا أن الله ينور قلوبنا وقالبنا مع الضجاء والحدى والعفاف والموت على دين الإسلام والموت على دين الإسلام والموت على دين الإسلام والإيمان بلحمنة والامتحان بحق سيد ولد أتنان ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين. ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم والمعافة من الفتن يا البألوي الشفاعة يا البألوي الشفاعة يا البألوي الشفاعة كل كربة تنجلي بكم بكل أهل الولاية كل حاجة قضي كل حاجة قضي كل حاجة قضي درك يا أهل المدينة درك يا أهل المدينة درك يا أهل المدينة يا تريم أهلها يا تريم أهلها يا تريم أهلها واعف عنا يا كريم واعف عنا رحيم يا فرج الحام يا كاشف الغام يا من لأبدي يكتر ويرحم دعواهم سبحانك اللهم تحية في السلام وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.